mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat bagian ketiga. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.2. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyajiannya. 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. 2. Mengetahui karakteristik penyelesaian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan matematika yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X disebut variabel atau peubah, A, B adalah koefisien dari variabel, C disebut konstanta. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai pengganti variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu 1. Dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Rumus kuadratik atau rumus ABC. Bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 akan kita cari akar-akarnya menggunakan rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai di dalam akar disebut diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC. Perhatikan bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langkah pertama kita buat koefisien X kuadrat itu sama dengan 1, sehingga semuanya harus dibagi dengan A. Sehingga menjadi X kuadrat plus B per A, X plus C per A sama dengan 0. Bentuk seperti ini akan kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Tentunya kalian masih ingat bentuk kuadrat. Dari X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Maka nanti untuk konstantanya C per A kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi min C per A, dan suku keduanya koefisiennya kita bagi 2 sehingga menjadi X kuadrat plus 2 kali B per 2A X ditambah B per 2A dalam kurung kuadrat sama dengan min C per A plus B per 2A dalam kurung kuadrat. Bentuk ini akan ekuivalen dengan yang di ruas kiri menjadi bentuk kuadrat, yaitu X plus B per 2A dalam kurung kuadrat sama dengan min C per A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Maka didapat X1 dan X2 sama dengan min B per 2A plus minus akar min C per A
plus B kuadrat per 4A kuadrat. Sama dengan di sini yang di dalam kurung penyebutnya kita samakan sehingga menjadi min B per 2A plus minus akar min 4AC per 4A kuadrat plus B kuadrat per 4A kuadrat. Karena di dalam kurung itu penyebutnya sudah sama, maka kita bisa sederhanakan menjadi min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kemudian penyebut di dalam akar kita bisa akarkan, keluarkan menjadi 2A. Jadi hasilnya menjadi min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini kita dapatkan kembali lagi untuk penyebutnya sama-sama 2A sehingga bisa kita sederhanakan. Jadi X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Inilah yang disebut dengan rumus ABC. Selanjutnya kita buat contoh untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Yang pertama, 3x kuadrat plus 12 sama dengan 0. Di sini kita ketahui A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 0, dan C sama dengan 12. Kemudian rumus ABC-nya adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai-nilai A, B, C ke dalam rumus tersebut sehingga menjadi X1 dan X2 sama dengan 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 kali 3 kali 12 per 2 kali 3 sehingga menjadi plus minus akar min 144 per 6. Di sini kalian sudah tahu jika akar negatif itu adalah bilangan yang maya atau imajiner sehingga tidak bisa dicari akarnya sebagai bentuk bilangan real. Sehingga akar-akar dari persamaan tersebut itu tidak ada. Kemudian contoh yang kedua itu 2x kuadrat min 10x sama dengan 0. Di sini nilai A-nya sama dengan 2, B sama dengan min 10, dan C sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita ganti nilai A, B, C-nya sehingga menjadi X12 sama dengan 10 plus minus akar min 10 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 0 per 2 kali 2. Sehingga menjadi X12 sama dengan 10 plus minus akar 100 per 4 sama dengan 10 plus minus 10 per 4 sehingga didapat X1 sama dengan 10 plus 10 per 4 sama dengan 20 plus 4 sama dengan 5. Kemudian X2 sama dengan 10 dikurang 10 per 4 sama dengan 0 per 4 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya didapat 5 atau 0. Contoh selanjutnya adalah X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Di sini kita ketahui nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 9. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus ABC yaitu X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga menjadi X12 sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikali 9 per 2 dikali 1. Sehingga hasilnya menjadi min X12 sama dengan min 6 plus minus akar 36 dikurangin 36 per 2.
sama dengan min 6 plus minus 0 per 2. Sehingga nilai X1 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Nilai X2 juga sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Sehingga X1 sama dengan X2. Sehingga akar-akarnya itu sama dengan min 3. Di sini kita lihat di dalam akar itu namanya tadi adalah diskriminan. Diskriminannya di sini sama dengan 0. Jadi untuk diskriminan sama dengan 0 di sini didapatkan akarnya itu sama atau hanya terdapat satu akar. Contoh berikutnya adalah 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Di sini diketahui A-nya sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus ABC, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga nilainya menjadi X12 sama dengan min 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. X12 sama dengan min 7 plus minus akar 49 dikurang 24 per 4. Jadi X12 sama dengan min 7 plus minus akar 25 per 4. Atau X12 sama dengan min 7 plus minus 5 per 4. Sehingga X1 sama dengan min 7 ditambah 5 per 4 sama dengan min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Dan X2 sama dengan min 7 dikurang 5 per 4 sama dengan min 12 per 4 sama dengan min 3. Sehingga akar-akarnya menjadi min 1 per 2 atau min 3. Dari contoh-contoh di atas kita kumpulkan dalam sebuah tabel. Contoh yang pertama tadi persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat plus 12 sama dengan 0. Didapat nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC-nya sama dengan min 144. Karena akar negatif itu adalah bilangan imajiner atau bilangan maya, sehingga akar-akar persamaannya itu tidak ada. Kemudian untuk contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurang 10x sama dengan 0. Didapat nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC sama dengan 100. Didapat akar-akar persamaannya itu adalah 5 atau 0. Jadi di sini jika diskriminannya itu positif, maka ada dua akar persamaan yang berbeda. Kemudian untuk contoh yang ketiga, x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Didapat diskriminannya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dan akar-akar persamaannya sama dengan min 3. Di sini untuk diskriminan sama dengan 0, maka hanya terdapat satu akar persamaan. Atau X1-nya sama dengan X2. Contoh selanjutnya yang keempat tadi adalah 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Didapat nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC itu sama dengan 25. Ini positif. Dan akar-akar persamaannya itu adalah min 1 per 2 atau min 3. Jadi untuk nilai diskriminan positif itu akar-akar persamaannya ada 2. Jadi dari sini kita bisa melihat nilai diskriminan itu mempengaruhi akar-akar persamaan kuadrat. Jika D kurang dari 0, maka tidak diperoleh akar-akar atau akar-akarnya tidak ada. Jika D sama dengan 0, maka diperoleh dua akar yang sama atau hanya terdapat satu akar. Jika D itu lebih besar dari 0, maka akan diperoleh dua akar yang berbeda. Pelajari materi di atas, selanjutnya kita buat kesimpulan bahwa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0,
itu rumus kuadratik atau rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D kurang dari 0, maka tidak ada akar persamaan. Jika D sama dengan 0, maka ada 2 akar sama atau 1 akar. Jika D lebih besar dari 0, maka ada 2 akar berlainan. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian tentang persamaan kuadrat, terutama untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara rumus kuadratik atau rumus ABC, kalian bisa mengerjakan soal-soal di bawah ini sebagai latihan. Kerjakan dan tanyakan bagian mana yang kalian merasa masih belum memahami, bisa di WA group atau bisa di Google Classroom. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.